Berkas perkara anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku anak berinisial AG, 15 tahun, sudah dinyatakan rampung alias P21. Rencananya, AG bakal diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau tahap 2 pada hari ini, Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023. Tahap 2 merupakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Untuk anak yang berkonflik dengan hukum, AG, sore kemarin sudah P21 oleh pihak kejaksaan atau penyidikan dinyatakan lengkap. Hari ini rencana tahap 2, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi di Jakarta, Senin tanggal 20 Maret tahun 2023. Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta sebelumnya telah menerima berkas perkara AG mengenai kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora alias David 17. Mereka juga sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP atas nama tersangka Mario Dandi Satrio, 20. Saat ini, beberapa SPDP untuk para tersangka sudah masuk ke kami. Bahkan untuk tersangka AG sudah masuk berkas perkaranya ke kami, ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati, DKI Jakarta Reda Mantovani dalam keterangannya. Jumat tanggal 16 Maret tahun 2023. Reda membeberkan alasan berkas AG lebih dulu diterima daripada tersangka utama Mario dan tersangka Sane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan, 19. Menurut dia, hal itu disebabkan yang bersangkutan masih berstatus di bawah umur. AG di bawah umur. Jadi kita pakai UU Perlindungan Anak karena pelaku anak harus kita lindungi dengan UU Perlindungan Anak, ujar Reda. Pihak Kejati DKI tengah meneliti dan mempelajari berkas AG dalam waktu 7 hari agar memenuhi unsur-unsur pasal mengenai penganiayaan berat. Jaksa yang akan menangani dakwaan terhadap AG merupakan jaksa spesialis anak. Penelitian 7 hari selesai. Misalkan sudah lengkap P21 bisa jalan, kata Reda. Tim kuasa hukum David yang juga pengurus Lembaga Bantuan Hukum LBH Ansor, M. Syahwan Arey mengatakan, pihak keluarga David tidak akan membuka peluang untuk restoratif justice. Intinya semua berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian dari pihak keluarga korban tidak ada peluang dan pintu restoratif justice, kata Arey. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun berpendapat tersangka kasus kekerasan terhadap David tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Baik tersangka Mario Dandi maupun AG, kata Gayus, harus diadili lewat pidana umum karena mereka tidak memenuhi syarat untuk restoratif justice. Tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan restoratif justice karena ada beberapa syarat yang ditentukan dalam peraturan, kata Gayus. Perwakilan keluarga David, Alto Luger, menyampaikan, kondisi David sudah makin membaik. Di antaranya sudah dapat merespons perintah orang lain. David sempat mengalami koma setelah dianiaya secara brutal oleh tersangka Mario Dandi Satrio. Sedikit demi sedikit, itu progres yang boleh dibilang sangat miracle, karena dokter juga mengatakan dengan cedera yang luar biasa di kepala. Kan teman-teman lihat sendiri rekonstruksinya, ujar Alto Luger. Motorik David menunjukkan perkembangan yang signifikan. Namun, karena cedera terparahnya ada di bagian kepala, pihaknya belum mengetahui koneksi antara otak dan motorik itu seberapa baiknya dibandingkan kondisi manusia normal. Lebih lanjut, David sudah bisa lebih sering berposisi duduk. Namun, posisi duduk yang dimaksud adalah dengan menaikkan tempat tidurnya hingga David dapat berdiri. Kondisi itu berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya ketika ia hanya bisa tidur telentang. Tapi, itu bukan karena keinginan sendiri, tapi itu diterapikan supaya bisa lebih banyak duduk dan dia juga sudah bisa, ujar Alto Luger. Hal senada juga disampaikan oleh kuasa hukum keluarga, Melissa Anggraini. Ia menyebutkan, David pada hari ke-25 sudah mulai bisa berdiri dan makan. Kesadaran kuantitatif atau motorik David juga menunjukkan tingkat kenormalan tinggi. Lalu, pada terapi tilting table, David sudah bisa berdiri dengan baik. Ototnya mampu menopang tubuhnya dengan baik. Kesadaran kualitatif kognitif rate mengalami progres sudah bisa menerima perintah sederhana, seperti buka mulut, tegakkan tubuh, kedip 2 kali, mengatakan, iya, ujar Melissa.